Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini berkaitan dengan tugas UTS perkembangan nilai Pancasila pada anak usia dini dengan dosen pengampu Bu Fitra dan saya sendiri Desi Nuraini dengan NIM 1862150021 dari Prodi PK PAUD. Pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Nah, penting peranan nilai-nilai Pancasila pada pendidikan anak usia dini. Hal ini merupakan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila pada pendidikan anak usia dini sangat penting karena anak usia dini merupakan masa kritis dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Anak usia dini cenderung lebih mudah menyerap informasi dan pengalaman yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya termasuk nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua dan pendidik. Berikutnya ada beberapa alasan mengapa peranan Pancasila penting pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada pembentukan karakter dan kepribadian yang baik. Nah, pembentukan peranan nilai-nilai Pancasila ini pada anak sangat membantu membentuk karakter dan kepribadian yang baik seperti jujur, adil, disiplin, dan menghargai perbedaan. Nah, hal ini sangat penting untuk membentukkan generasi muda yang berkarakter kuat dan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya yang kedua ada menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, nilai Pancasila ini yaitu mempersatukan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu termasuk bunyi Pancasila yang keempat. Dalam penumbuhannya rasa cinta tanah air pada anak usia dini. Hal ini sangat penting untuk menumbuhkan generasi muda yang mencintai negaranya dan siap untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, peranan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena generasi muda yang berkarakter kuat dan memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi akan lebih mampu untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang keempat ada membantu mengurangi konflik sosial. Nah, peranan nilai-nilai Pancasila untuk anak usia dini dapat membantu mengurangi konflik sosial karena anak yang tumbuh dengan nilai-nilai Pancasila yang baik akan lebih mampu untuk menghargai perbedaan dan menerima keberagaman. Lalu selanjutnya yang kelima ada membantu menciptakan lingkungan yang harmonis. Peranan nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis karena generasi muda yang tumbuh dengan nilai-nilai Pancasila yang baik akan lebih mampu untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya, langkah-langkah yang strategis untuk menanamkan Pancasila pada anak usia dini. Yang pertama, ada memahami dan memperkenalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai orang tua dan juga pendidik, perlu menanamkan dan mengenalkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam memperkenalkan nilai-nilai tersebut, pendidik dapat menggunakan berbagai media atau metode seperti halnya memberi kebebasan pada anak untuk memilih. Lalu yang kedua ada membiasakan perilaku dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai Pancasila itu seperti tadi, yaitu berkata jujur, menanamkan sikap adil, menanamkan kerjasama, dan kepedulian sosial. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, memberikan contoh perilaku yang baik.
Dalam penanamannya contoh perilakunya yang seperti tadi, seperti disiplin, menghargai orang lain, adil, berani, dan lebih mengeluarkan pendapatnya ya, seperti jujur ya, seperti itu. Lalu yang keempat ada menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Nah, metode pembelajaran yang tepat ini bisa lebih memusatkan pada anak untuk menanamkan nilai-nilai baik seperti membantu anak bermain, lalu membuat karya seni. Banyak sekali metode yang bisa dipakai untuk penanaman Pancasila ini. Lalu yang kelima ada menggunakan media pendidikan yang tepat. Nah, tadi menggunakan media pendidikan yaitu penanaman pada anak. Lalu yang keenam ada menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti berlaku jujur, adil, baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan rumah. Lalu yang ketujuh ada mendorong partisipasi anak dalam kegiatan sosial. Nah, seperti kegiatan sosial di sekolah contohnya seperti gotong royong, lalu eh, piket, lalu bersosialisasi kebaikan atau lain sebagainya. Terus ada juga contohnya seperti membantu anak lain. Nah, itu dapat diterapkan pada anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya ada cara agar kita mampu mengembangkan dan memelihara nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama, memahami makna dan nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila yang terkandungnya memiliki makna yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seperti tadi Pancasila yang 5. Nah, itu dapat membuat kekuatan untuk anak agar memiliki nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penting juga ya dalam penerapannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan, lalu berperilaku jujur, disiplin, dan adil, maupun berbakti pada negaranya. Selanjutnya, melakukan aksi nyata untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila. Setiap individu dapat melakukan aksi nyata untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila seperti dengan ikut serta dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, lalu menghargai perbedaan, dan berbakti pada negara. Lalu selanjutnya adalah mengajarkan nilai-nilai Pancasila pada anak. Nah, anak-anak merupakan kan generasi muda penerus bangsa yang perlu dididik dan diajarkan tentang nilai-nilai Pancasila sejak dini. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila secara terus-menerus kepada anak-anak untuk pendidikan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir ada menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara. Setiap warga negara pasti yakin memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara. Nah, hal ini juga dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang merusak tatanan sosial, berperan aktif dalam mempertaruhkan persatuan dan kesatuan, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, hal ini demikian demikian nilai-nilai Pancasila yang harus dijaga terus-menerus agar diharapkan dapat membangun dan memperkuat karakter negara Indonesia dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, mengapa nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan pada anak usia dini? Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan pada anak sejak dini karena pada usia ini, anak sedang mengalami masa pembentukan karakter dan kepribadian yang akan membentuk pola pikir dan sikapnya di masa depan. Selain itu, masa anak usia dini juga merupakan masa yang paling mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, termasuk lingkungan keluarganya, sekolah, dan masyarakat. Dengan diterapkan nilai-nilai Pancasila di usia dini, diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki karakter dan sikap yang baik, serta mampu menghargai perbedaan, menghormati hak orang lain, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, sekian pemaparan dari saya, Desi Nuraini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.